Proses naturalisasi masih belum selesai, 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tidak bisa main di laga melawan Curaçao di FIFA Matchday September mendatang. Media Vietnam terkejut Shin Tae-yong tak panggil pemain naturalisasi ke Timnas U19 Indonesia. Masuk pot 1 bersama Thailand, Vietnam lebih takut segrup dengan Timnas Indonesia ketimbang Malaysia di Piala AFF 2022. Berita pertama datang dari kabar 3 pemain naturalisasi yang kemungkinan besar tidak bisa main di Matchday FIFA September mendatang. Pemain ketiga tersebut adalah Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Proses naturalisasi ketiga pemain sudah berlangsung sejak Mei lalu. Akan tetapi proses naturalisasi ini tak kunjung rampung hingga saat ini. Baru-baru ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, menghadiri rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat tersebut, Zainuddin Amali melangsungkan beberapa pembicaraan dengan para anggota DPR. Salah satu topik pembicaraan dalam raker tersebut adalah proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia. Dalam raker yang dihadiri oleh Menpora tersebut, DPR mengatakan bahwa mereka akan mengerjakan permintaan naturalisasi ini pada bulan September. Komisi 10 DPR dan Kemenpora sepakat akan membahas tentang pertimbangan kewarganegaraan Indonesia bagi atlet bola dilakukan pada awal September 2022. Hal ini pun juga dikonfirmasi oleh Zainuddin Amali ketika dirinya selesai mengikuti rapat tersebut. Akan tetapi, Zainuddin Amali tidak memberitahu kapan tepatnya permintaan ini akan mereka bicarakan kembali. Zainuddin Amali berdalih bahwa dirinya juga harus menyesuaikan jadwal kembali untuk membahas perkara ini. Kita jadwalkan September, karena kita harus sesuaikan jadwal. Kemarin karena saya ada kegiatan, baru rencanakan awal September ini, ucap Zainuddin Amali. Dengan demikian, ketiga pemain ini masih belum bisa membela Timnas Indonesia dalam laga persahabatan bertaraf FIFA Matchday pada September mendatang. Kabar kedua yang datang dari pelatih Timnas U19 Indonesia, Shin Tae-yong yang tidak memanggil pemain naturalisasi untuk mengikuti pemusatan latihan. Timnas U19 Indonesia bakal menjalani pemusatan latihan yang akan dimulai pada 25 Agustus mendatang. Untuk mengikuti TC ini, Shin Tae-yong memastikan akan memanggil 36 pemain. Dengan demikian, Shin Tae-yong dipastikan tidak akan memanggil pemain naturalisasi pada TC kali ini. Hal itu disampaikan oleh asisten pelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, tanpa naturalisasi, kata Nova Arianto. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil pemain naturalisasi membuat media Vietnam terkejut. Shin Tae-yong baru saja membuat keputusan yang agak tidak terduga terkait kekuatan Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 2023, tulis Tetao. Menurut pengakuan dari asisten Shin Tae-yong, Indonesia tidak akan menggunakan pemain naturalisasi pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, tambahnya. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 berlangsung pada 14–18 September 2022. Pada ajang tersebut, skuad Garuda Nusantara tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Berita ketiga dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF mengumumkan pembagian pot untuk Piala AFF 2022. Pembagian pot ini mengacu pada hasil yang diraih masing-masing tim pada 2 edisi terakhir. Hasilnya, juara bertahan Thailand berada di pot 1 bersama juara Piala AFF 2018 yakni Vietnam. Timnas Indonesia yang menjadi runner-up 2 kali dalam 3 edisi terakhir ditempatkan di pot 2 bersama Malaysia. Dengan hasil pembagian ini, Vietnam bisa bernafas lega karena tidak akan berada di grup yang sama dengan Thailand. Oleh karena itu, berada di pot yang sama dengan Thailand bisa menjadi keuntungan bagi Vietnam untuk lolos dari fase grup. Namun, tim Gajah Perang ternyata bukan satu-satunya tim yang diwaspadai oleh Vietnam di Piala AFF 2022. Media Vietnam, Tetao, juga khawatir pasukan Park Hang-seo itu akan berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia. Dibandingkan Malaysia yang juga berada di pot 2, Vietnam lebih takut segrup dengan Timnas Indonesia. Tetao menganggap Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong sebagai lawan kuat lainnya di samping Thailand. Berada di pot yang sama dengan Thailand akan membantu pasukan Park Hang-seo mendapatkan keuntungan besar dalam perebutan tiket ke semifinal.
Namun, kemungkinan besar Vietnam harus berada di grup yang sama dengan lawan kuat lainnya, Indonesia. Tim yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong adalah runner-up turnamen dengan skuad muda, tulis Tatao. Piala AFF 2022 berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Adapun pengundian grup bakal dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 di Bangkok, Thailand, pukul 14 waktu Indonesia Barat.